Kembali tim Jimat menyapa Anda. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Salam Jimatres, salam satu misteri. Malam ini adalah malam Jumat Pahing, malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Saya Ki Banu Asmoro. Terima kasih untuk seluruh Jimatres dimanapun Anda berada. Salam Jimatres untuk seluruh subscriber semuanya. Dan yang lagi mendengarkan 95 FM Istana Radio Bojonegoro. Kemudian siaran ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming di channel YouTube Radio Istana Bojonegoro dan live streaming radioistanabojonegoro.com. Jangan lupa bagi Anda yang punya cerita-cerita misteri, kirimkan saja cerita misteri Anda ke Radio Istana FM di Jalan Munging City 126 Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, malam ini adalah malam Jumat Pahing, malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Untuk Anda yang ingin seabsen, nanti sabar dulu ya, baik yang sudah absen di grup Jimatres Istana FM di Facebook atau mungkin juga sudah live chat. Malam hari ini saya kedatangan dua tamu yang tentunya akan bersama kita untuk ingin dibuka tirai-tirai gaibnya yang selama ini menjadi penasaran buat mereka. Ikuti terus perjalanan tim Jimat malam hari ini di malam Jumat Pahing bersama saya Ki Banu Asmoro, juga ahli metafisika dan paranormal Jimat adalah Master Soleh. Sekali lagi saya sudah kedatangan dua tamu, yaitu Jimatres yang ingin dibuka untuk tirai gaibnya dan permasalahannya. Bagaimana? Ikuti perjalanan kita malam hari dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan mengaktifkan tombol loncengnya. Saya Ki Banu Asmoro dari studio siaran Jalan Munging City 126 Bojonegoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jimatres, salam satu misteri. Malam hari ini saya sudah kedatangan salah seorang Jimatres yang tentunya nanti akan berbincang dengan saya mengenai apa yang menjadi permasalahan dia, kemudian juga masalah gaib, mistis, dan misteri. Nah, seperti hal apa yang nanti disampaikan inilah yang menjadi sesuatu yang perlu tentunya sebagai edukasi kepada para Jimatres. Juga tentunya nanti bersama Master Soleh akan menetralisir sekaligus nanti akan mendeteksi apa sebetulnya yang terjadi. Nah, mungkin juga untuk para Jimatres yang lagi di rumah, Anda untuk ingin hadir bersama kita setiap malam Jumat juga bisa hadir di studio Radio Istana FM untuk bisa berbincang dan Anda bisa berbagi mengenai pengalaman-pengalaman mistis dan misteri Anda. Insya Allah kalau mungkin juga kita nanti bisa bantu, akan kita bantu semaksimal mungkin sebagai keluhan dan permasalahan Anda. Nah, malam ini saya sudah bersama salah satu Jimatres, yaitu Mas Catur, ya, Mas Catur. Terima kasih Mas Catur, selamat malam sudah hadir di studio malam hari ini. Nah, malam hari ini saya kepingin tahu apa yang menjadi motivasi Anda untuk bisa datang ke tim Jimat pada hari ini, Mas Catur. Ingin menguak apa yang saya alami. Apa yang Anda rasakan sampai harus dikuak? Setiap jalan kemanapun tuh kayak ada bisikan, ada gangguan, tempelan apapun tuh selalu setiap detik, menit, bahkan sholat pun selalu ngerasain. Iya. Jadi apa yang Anda rasakan ini berawal sudah lama ini ya? Dari balita sih. Oh, dari balita. Setelah bener-bener beratnya itu usia 20. Usia 20-an. Ya, jadi selama balita ini pun Anda juga sudah pernah merasakan apa yang saat ini Anda menjadi belum terpecahkan itu ya. Oh iya. Oke, Mas Catur. Anda tadi mengatakan dari balita Anda sudah merasakan seperti itu. Apa yang Anda rasakan? Apakah Anda melihat makhluk-makhluk astral atau mungkin ada bisa dikatakan Anda punya kekuatan atau punya penglihatan indera keenam atau bagaimana? Kalau penglihatan melihat makhluk halus sampai sekarang nggak pernah. Tapi kalau melihat secara yakin gitu loh. Secara kasat mata nggak melihat, tapi di dalam batin tuh kayak ada gitu. Kayak saya mau tidur di jendela, kan ada jendela kebuka kecil.
yakin di dalam hati, bahkan saya ngomong sendiri gitu sama hal yang nggak kasat mata itu nggak kelihatan. Jadi sering ngomong sendiri seperti itu ya. Sering ngomong sendiri, main sendiri, takut sendiri. Bahkan keluarga saya tahu, keluarga saya, orang-orang terdekat, tetangga saya tahu. Saya ini penakut, lari sendiri, jalan sendiri itu pasti lari sendiri, ketakutan. Oh, pasti ketakutan itu kamar mandi dari kecil ya. Dari kecil. Nah, yang selama ini Anda masih penakut apa tidak? Sedikit ya. Sudah agak berkurang ya. Sudah berkurang karena pengalaman gitu. Iya. Pernahkah Anda mempunyai pengalaman yang mungkin Anda rasa itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan aneh atau mungkin sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu? Itu pernah SD usia 10, 9, 8 tahun kayak ngalamin hal kayak gini. Tapi namanya anak kecil kan enggak masa bodoh gitu. Iya. Saya lupain, terus disuruh belanja ibu apa gitu malam-malam, ada api itu di atas rumah orang gitu. Zaman dulu kan banyak film meteor gitu, meteor jatuh. Saya kejar itu, enggak ada. Anda kira itu meteor gitu. Ya. Ternyata dikejar enggak ada. Itu sering banget tiap sering banget dulu ya. Di rumahnya tetangga di apa di halaman. Saya kejar enggak ada. Oh iya. Jadi Anda melihat, Anda kejar, Anda pikir itu adalah meteor jatuh seperti itu ya. Nah, apa yang mungkin selama ini yang menjadi permasalahan yang paling riskan atau paling berat menurut Anda? Apakah Anda karena sering pemasukan atau mungkin melihat sesuatu hingga terjadi pada diri Anda atau bagaimana itu? Setelah usia 20 itu benar-benar pertama kali ngalamin ketempelan, kerasukan itu benar. Jadi sebelum usia 20 belum ya? Belum, cuma ngalamin hal-hal yang enteng-enteng aja. Cuma saya abaikan gitu, nggak pernah cerita. Oh iya. Yang benar-benar ngalamin kayak ketempelan, sakit dan lain sebagainya itu usia 20. Sampai sekarang ini masih terjadi. Sampai sekarang pun detik ini pun masih. Iya. Jadi mungkin apa Mas ya? Yang Anda rasakan, tubuh Anda yang Anda rasakan saat ini itu bagaimana? Yang saya rasakan saat ini panas. Ya, sini panas, terus kepala pusing. Mual. Kalau di tempat baru mesti ada kayak kaki berat gitu. Ada interaksi gitu. Ya. Apa yang Anda rasakan saat ini? Mungkin Anda masuk ke studio? Ya. Apa? Masuk studio awalnya nggak apa-apa. Terus beberapa menit kemudian kaki berat. Kakinya ini berat. Ini sebelah sini saja. Iya, ini. Kalau yang ini juga. Tapi yang kuat sini panas. Panas gitu, merasakan panas kagum gitu. Sebetulnya nggak panas loh ya. Tapi Anda merasakan panas gitu. Nahan. Aura apa ya mungkin yang menjadi ketakutan Anda? Apakah aura-aura tentang hal-hal gaib yang terlalu mungkin ini ingin masuk ke diri Anda atau bagaimana? Nggak pernah ngerasa takut, nggak pernah. Cuma saya takutnya tuh membayangin mereka wujudnya tuh kayak apa lah itu aja. Itu. Jadi Anda membayangkan wujudnya apa? Ya, takutnya tuh tiba-tiba muncul, tapi selama ini nggak pernah sama sekali diwujudin kayak gitu, nggak pernah. Cuma ngerasain kayak bisikan, pembicaraan, dialog dalam batin itu sering banget. Terus tiba-tiba dada sesak, ada yang berusaha masuk, terus berat, kaki berat, pundak berat, leher berat. Berarti Anda sudah tahu bahwa saya ini ada yang mau interaksi dengan apa yang Anda rasakan tadi seperti kaki berat dan sebagainya. Cuma saya kan nggak semua orang ngalamin kayak hal gini. Cuma biasanya saya pendam sendiri, saya lari ke kamar mandi, lari ke kamar saya, muntah-muntah sendiri. Berarti kalau Anda sudah merasakan ada yang mau interaksi seperti itu, Anda pasti muntah mual gitu ya? Iya, muntah mual, berusaha saya keluarin sebisa mungkin. Kalau sudah muntah gimana perasaan? Capek banget. Tapi untuk yang mungkin gaibnya tadi ingin interaksi dengan Anda sudah hilang atau mungkin masih? Sebenarnya butuh sosok orang yang biar kalau saya ngobrol sendiri kan nggak mungkin, nggak enak kan. Misalnya kayak ada orang sesuatu gitu, terus ayo ngomong gini-gini, itu pasti saya bisa. Oh gitu. Kan pasti ada makhluk halus yang kepingin ngomong, nyampein sesuatu tuh sebenarnya banyak banget. Di setiap saya main ke tempat orang, ke rumah orang tuh pasti ada interaksi kayak gitu.
Berarti setiap Anda mungkin main ke tempat teman atau mungkin kemana pasti ya, pasti ada yang mau ngajak, seperti itu. Iya, pasti ada. Cuma saya lebih menjaga diri saya sendiri, soalnya semua orang nggak percaya dengan hal kayak gini. Iya. Kiranya saya nanti gila atau apa? Gitu. Mengada-ada. Iya. Nah, mengenai bisikan-bisikan itu sendiri Mas, bagaimana? Sering ya. Sering mendapatkan bisikan seperti itu. Sering. Awal-awal saya sakit kayak gini, bisikan positif ada, nyuruh sholat, nyuruh sabar, istighfar selalu. Bisikan untuk bunuh diri sendiri ada, bisikan untuk bunuh orang, bunuh ponakan selalu ada. Jadi perang batin. Tapi alhamdulillah saya nggak sampai stres. Iya. Wah, luar biasa. Mungkin para jimater-jimater kalau mungkin Anda mengalami seperti Mas Catur, mungkin bisa dikatakan adalah permasalahan berat karena apa? Ada bisikan-bisikan yang tentunya ngarani bisikan setan seperti itu. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, takutnya menuju hal yang buruk itu yang kita takutkan. Makanya kita harus bisa bentengi diri kita supaya tidak terjadi seperti itu. Nanti akan dikuak langsung oleh Master Soleh. Dan saya ingin berbincang lagi dengan Mas Catur, ya Mas Catur. Mungkin selama ini Anda kerja di mana, Mas? Surabaya? Di Sidoarjo. Oh, di Sidoarjo, ya. Selama Anda bekerja di Sidoarjo, apakah ada sesuatu yang mungkin Anda anggap ganjal, aneh, atau mungkin menurut Anda adalah sebagai gangguan itu, Mas? Ada. Waktu itu saya usaha berjalan 1 tahun, alhamdulillah lancar, rame. Setelah jalan 1 tahun itu baru ada keanehan, kayak tidur nggak tenang, leher sakit. Kalau orang Jawa kan bilangnya jingingen. Biasanya kan 4 hari, 5 hari sembuh, itu sampai 1 bulan nggak sembuh. Kita kan orang modern ya, khususnya saya itu termasuk orang modern, nggak percaya dengan hal-hal kayak gitu. Setelah dikasih tahu orang-orang tetangga-tetangga, akhirnya saya percaya, disuruh ke orang pintar gitu. Nah, mulai dari situ. Dari itu baru percaya bahwa memang ada sesuatu. Dikasih air kayak ruqyah gitu. Dan setelah minum itu langsung merinding terus mutah-mutah. Udah semenjak itu terus-terusan. Ya, katanya kayak perang gaib. Oh gitu. Jadi setelah Anda diruyah tadi terus mengalami muntah-muntah seperti itu. Muntah-muntah, merinding, itu. Mulai itu dari situ terus-terusan. Mulai kerasukan, mulai itu. Awalnya sih ganjel. Kok sih ya Allah ini ada apa? Kayak dada sesak, ada yang nafas denyut-denyut di leher gitu. Awalnya kayak gitu. Ya. Kalau mungkin Anda punya pengalaman lain mengenai atau mungkin Anda pernah ketemu dengan sosok astral walaupun dalam mimpi atau mungkin dalam lamunan Anda itu pernah apa tidak? Pernah, sering bener. Awal sakit goib yang nggak kasat mata itu kan sering mimpi tapi dikejar-kejar hewan. Itu sering, hampir tiap hari. Berkelahi sama orang, dikejar hewan, itu sering hampir tiap hari. Terus bisikan goib yang negatif positif itu juga tiap hari. Tapi setelah saya pulang ke Bojonegoro, nyampe malam mau tidur itu ketindihan. Kan sebelumnya ketindihan sering kan, tapi ketindihannya itu berat, kayak ngap gitu, nggak bisa napas itu berat. Tapi saya lawan dengan doa, ya Allah, akhirnya sadar. Terus tapi yang ketindihan terakhir di rumah Bojonegoro itu ketindihan enteng, nggak ngerasain ngap, nggak ngerasain berat. Saya lawan pun itu sampai lama. Biasanya kan saya lawan akhirnya sadar, itu saya lawan sampai hampir 1 jam. Akhirnya saya pasrah nangis, ya Allah, pasrah nangis, bener-bener saya dibikin pasrah sama Gusti Allah. Akhirnya ada ngawangan macan 2 kali. Ada ngawangan macan 2 kali. Saya jerit sampai orang tua tetangga saya bangun. Terus saya ditanya ada apa, saya ceritain sambil nangis itu. Oh gitu. Ya udah. Terus 2 hari kemudian baru mimpi. Mimpi itu ada macan tuh ngikut dusul di kaki, tapi bentuknya nggak besar, macan putih tapi bentuknya kayak kecil gitu loh. Kecil, tapi sekecilnya anak macan kan lumayan besar gitu. Itu saya takut. 2 kali mimpi kayak gitu, pokoknya diikutin gitu. Tapi sampai sekarang saya nggak bisa melihat secara real mata wujud, nggak bisa, cuma dalam mimpi aja. Oke. Jadi selama itu Anda sering mimpi ya Mas, ketemu dengan hewan-hewan seperti itu ya? Iya, itu selama sakit.
Kalau wujud-wujud seperti hantu, pocong atau bagaimana? Nggak pernah. Dia memwujudkan hewan kayak buaya, kayak hewan pokoknya. Ular itu yang paling sering. Ular. Iya. Ular besar atau? Iya, ular besar itu. Ular terbang juga pernah. Selama saya sakit awal-awal itu. Jadi itu membuat Anda apa ya, menjadi rasa takut yang berlebihan itu ya? Iya. Terus baru tidur gitu udah ngerasain ketindihan. Baru tidur, baru merem gini. Sampai saat ini masih ya, masih. Kalau ketindihan jarang. Mungkin kalau saya nginep di tempat rumah orang atau apa itu pernah sekali itu. Maksudnya nggak se ekstrim dulu. Setelah saya ketindihan yang nggak daerah saya tadi, terus kayak ada ngawangan macan itu jarang ketindihan. Ketindihan ya pernah tapi jarang banget. Nggak seperti dulu awal-awal. Kalau mimpinya sering mimpi hewan tapi nggak ngejar-ngejar itu enggak, cuma tahu aja ya, atau kalau mimpi ada pertanda sering. Maksudnya pertanda gimana? Pertanda kayak keluarga mau ada yang nggak ada gitu. Ada mungkin ada yang mau meninggal. Iya, ada pertanda kayak ada pertanda ya. Jadi di dalam mimpi itu sendiri ya seakan-akan memberikan pertanda itu ya. Iya, sering banget, biarpun keluarga inti atau keluarga kerabat itu pasti sering. Kayak nangis sendiri, hawanya sedih banget. Padahal saya bahagia, nggak ada yang saya pikirin. Tapi motor itu di motor tengah malam kudu jerit, kudu nangis itu pasti selalu. Saya sampai ya Allah ini ada apa? Ternyata keluarga yang mau meninggal. Terus mimpi beli rumah baru. Ternyata buat beliau yang nggak ada. Gitu. Yang terakhir ini bapak saya udah nggak ada kan. Kemarin Kamis malam Jumat itu sebelumnya saya juga mimpi ada makam di belakang rumah. Itu di belakang rumah ada makam. Ternyata beneran. Itu ya. Jadi Anda sudah punya firasat atau feeling untuk seperti itu. Jadi berarti ini Anda sering sekali teriak-teriak sendiri, nangis sendiri, bicara sendiri seperti ya. Tapi saya ngumpet di kamar mandi atau di kamar. Nggak berani di tempat umum. Nggak berani. Nah, kalau mungkin Anda terus di tempat umum, bagaimana Anda? Nah itu saya kan kebetulan usaha kecil-kecilan ya. Kan pelanggan kan banyak, konsumen banyak. Kebetulan alhamdulillah ada karyawan. Di saat itu ngerasain hal kayak gitu, Anda langsung lari ke tempat WC umum itu sendiri gitu ya. Di situ baru ada teriak atau bagaimana? Berusaha istighfar dalam batin, ya Allah lawan, berusaha melawan, akhirnya muntah sendiri. Gitu ya. Muntah itu. Terus habis itu balik lagi. Selain teriak-teriak seperti itu, apakah Anda pernah marah-marah sendiri itu luar biasa? Banting-banting apa seperti itu? Kalau banting tidak pernah, karena saya nggak tahu juga kenapa kok, kan ada orang yang kerasukan itu sampai lepas kendali. Kalau saya kan nggak sampai lepas kendali, jadi bisa saya tahan gitu. Iya, jadi selama ini bisa Anda tahan gitu ya. Alhamdulillah. Ini adalah pengalaman luar biasa dari Mas Catur, dan ini menjadi pembelajaran buat kita. Nanti semua ini akan dideteksi dan akan didukung oleh Master Soleh. Ya, baik para jimat-jimat, saya masih bersama Mas Catur ini ya. Saya melihat Facebooknya dia itu sering healing ya, pokoknya kesana kesini katanya juga ingin menenangkan diri supaya tidak terjadi seperti itu. Mungkin juga Anda selama jalan atau bagaimana juga punya pengalaman itu, Mas? Sering banget. Hampir di setiap tempat liburan atau kemana pasti ada gangguan. Kayak liburan ke pantai itu yang paling ekstrim. Ke pantai Balekambang waktu itu. Liburan ke pantai Balekambang, tiba-tiba leher berat, hawanya itu kudu nangis terus, dalam batin kudu nangis terus. Habis itu saya pulang, di situ saya nangis. Perempuan itu dia minta doa, katanya korban pemerkosaan di situ. Itu berupa suara atau enggak? Dia ngomong dalam batin, habis itu kan ada orang ketiga, pihak ketiga gitu. Dia nanyain saya, otomatis saya lepas kendali gitu. Saya lepas kendali. Nanti jawab. Saya jawab. Terus dia katanya minta doa korban pemerkosaan kayak gitu. Istilahnya tubuh saya ada mediumisasi gitu ya. Sering banget itu kayak gitu. Terus nyewa rumah yang saya kontrak saat ini kan di Sidoarjo. Itu banyak orang di daerah Sidoarjo, tetangga itu nggak berani lewat situ menghuni, bahkan yang punya itu nggak berani menghuni situ. Disebabkan apa itu? Katanya tempat buaan, nggak semua orang kuat gitu. Banyak gangguan, tapi saya di situ
nggak tahu kan sebelumnya. Saya sewa di situ dan 1 bulan, kurang lebih 1 bulan, hampir tiap hari saya kemasukan. Hampir setiap hari. Hampir tiap hari. Orang tua pun saksinya banyak. Kemasukan itu. Kemasukan dan itu banyak. Mulai makhluk ini hewan. Kalau hewan itu nggak bisa bicara. Nggak bisa. Kalau kata orang itu kalau dimasuki apa itu sosok-sosok tertentu itu ngomong apa? Ngomongnya anak kecil, kayak bercanda, ketawa, nangis. Terus kalau hewan tuh kayak diem. Kalau hewan nggak bisa bicara, kayak diem aja gitu. Iya. Minta ini, minta itu, minta menyam, minta itu katanya. Oh, seperti itu ya. Jadi tapi nggak pernah dikasih. Nggak pernah dikasih ya. Terus setelah Anda seperti itu, Anda kasih apa enggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Mungkin perkenalan. Ya, perkenalan mungkin ya. Suka dengan Anda. Mungkin, ya. Tapi sampai saat ini orang baru, misalnya keluarga yang nggak pernah main ke situ, nginep. Mama saya ke sana. Itu pasti. Mereka ngerasain. Oh gitu. Ngerasain entah baru tidur terus giro-giro, terus ada bisikan atau apa. Iya. Selalu itu ada ya. Oke. Baik, sudah panjang lebar apa yang menjadi cerita dari Mas Catur ya. Nah, untuk itu nantinya akan dideteksi, dinetralisir oleh Master Soleh. Sebetulnya apa gangguan yang ada pada diri dari Mas Catur ini ya. Nah, para jimaters dimanapun Anda berada, terima kasih untuk seluruh subscriber yang lagi menyaksikan saya bersama Mas Catur. Ya, ini rumahnya mana Mas? Balen Dayun. Kalau main silahkan. Masih jomblo ya. Ya, selamat malam para jimaters. Tadi sudah disampaikan oleh jimaters Mas Catur ya. Panjang lebar ya. Panjang lebar sekali dan luar biasa sekali dan sangat lama sekali Mas yang mengalami seperti itu. Yaitu pengalaman seperti tadi yang juga pernah berobat ke mana-mana ya, non medis ya. Rupiah kemana-mana pun pernah kemana-mana ditangani, katanya ada gini-gini tadi ya. Dan jadi luar biasa sekali. Itu nanti kita akan deteksi, kita akan buat sebenarnya itu apa ya. Soalnya sudah pernah ditangani berbagai orang ahli ya, dengan cara yang berbeda. Ada yang gimana Mas? Dikasih minum atau sering dikasih jimat juga ada. Dikasih jimat juga ada para jimat ya. Seperti sabuk seperti itu ya. Pernah. Terus dikasih cincin pernah. Dikasih cincin para jimat ya. Untuk mengobatinya dikasih cincin. Secara Islam. Secara Islam doa ya. Sering banget sering. Terus dikasih minum itu minum air putih ya. Air putih. Itu daerah mana saja Mas? Bojonegoro apa? Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Bojonegoro sini ya banyak daerah balen-balen itu. Wah luar biasa berobatnya, semangatnya ingin sembuh para jimat ya. Ke Jember juga pernah. Jember, ke Surabaya, Sidoarjo, Bojonegoro, Pasuruan. Luar biasa sekali ya ingin mengobati si Mas Catur ini ya Mas ya. Nah, pengalaman seperti itu apa yang diceritakan para jimaters ya, nanti kita akan buat sebenarnya ada apa ya. Itu sebenarnya memang ada dari orang lain atau bahkan diri kita ya. Nanti kita ketahuan atau bahkan keturunan ya juga ada kan seperti itu, keturunan dan sebagainya ya. Jadi para jimaters, jika Anda mengalami seperti ini ya, Anda bisa datang setiap malam Jumat juga bisa ya, seperti Mas Catur. Bahkan sampai sakit fisik juga Mas ya, sering. Kemarin barusan sembuh tadi pagi, tiba-tiba bangun tidur nggak usah jalan. Nggak bisa jalan. Paha sakit, dibuat batuk aja paha sakit. Tapi itu udah sering. Jadi saya biasa, terus akhirnya 2 hari sembuh, hilang sendiri. Kuring, kayak tiba-tiba punggung ini ada cakaran, padahal nggak pernah ngapa-ngapain, nggak ada aktivitas apa-apa, ada cakaran. Iya. Oh saya yang komen di Facebook itu? Iya. Nah, ini yang istilahnya komen di grup Facebook yang mengeluhkan sesuatu, akhirnya hadir di sini Mas ya. Itu sakit fisiknya itu rasanya gimana Mas? Rasanya apa ya? Enggak kasat ngilu mata, atau gimana? Ngilu, berat, panas terutama. Ada rasa panasnya juga. Kadang sini tuh kayak
sakit, dibuat napas pun sakit, sering dari ujung kaki pernah, gini pernah, itu pun tanpa kita ngelakuin aktivitas yang berat gitu, tiba-tiba kayak gitu, sering langsung lemes ya. iya, itu pun tapi ya sembuh sendiri, tapi butuh waktu. Berapa hari nanti? 3 hari, kadang 3 hari, 4 hari itu normal. Jadi 3 hari baru normal ya. Iya. Sakit fisik tadi ya. Pernah cek ke medisnya? Sering. Kebetulan sepupu saya, kakak sepupu saya itu dokter ya. Dicek, cek darah, cek ini, nggak ada apa-apanya. Normal semuanya. Orangnya bilang, oh ini magic gitu. Ya, jadi ada sepupunya ya. Iya, dokter sepupunya dokter para jemaat. Jadi sudah dicek secara medis ya. Katanya normal semuanya ya, mulai dari gula darah dan sebagainya ya. Tapi si beliau ini, Mas Catur ini merasakan sakit tadi ya, merasakan sakit di area bergantian. Seluruh tubuh. Iya. Kepala apalagi kepala sering ya. Leher, kepala, teng. Yang paling bikin jengkel itu mata. Mata itu kayak kelilipan, tapi nggak ada apa-apa. Mata ya. Itu hilangnya wudhu pun kalau kita nggak bener-bener dalam batin doanya, itu nggak bisa hilang. Kalau hanya sekedar wudhu doa nggak hilang. Itu yang dirasakan yang di mata? Di mata panas, terus ada ganjel banget itu. Seperti kelilipan ya. Kadang itu lewat mata. Kalau saya datang di rumahnya temen, pasti ada gangguan. Salah satunya mata yang sering. Tapi setelah saya wudhu, terus setelah saya pulang di tengah jalan itu hilang sendiri. Kedua mata atau salah satu kiri gantian kadang sini kan terlalu sering ini kemanapun. Itu para jemaat sangat mengganggu sekali ya, bahkan sampai ke mengganggu ke mata juga ya. Tuh ya para jemaat, Mas Catur sudah siap? Ya, nanti kita akan deteksi ya, kita akan lihat bagaimana sebenarnya yang terjadi pada dirinya Mas Catur ini ya. Nanti kita juga kita tangani ya. Mudah-mudahan kedepannya tidak begitu lagi ya. Coba aduk di sini. Kayak gini ya Bung, meninggal meja. Ini tegak ya, tegak. Ya para jemaat, ini saya akan melihat atau mendeteksi kejadian-kejadian yang dialami Mas Catur sebenarnya itu apa ya. Tangannya begini. Ikuti saya dulu ya. Tarik nafas. Keluarkan pelan ya, tarik nafas, keluarkan lagi, begitu terus ya, tarik nafas, tarik nafas terus. Lihat ya, lihat. Ini ada apa? Simulasi dulu ya. Nafas, tahan ya. Jangan tahan dulu. Oke, tarik nafas. Pelan, tahan ya. Kalau tidak kuat, keluar kuat dulu.
Satu sini. Ya para Jimates, tadi saya sudah mendeteksi ataupun melihatnya. Ternyata para Jimates, apa yang dialami Mas Catur itu ada dua penyebab ya, ada dua penyebab. Pertama itu adalah namanya intuisi dari bawaan lahir ya, dari bawaan lahir sampai sekarang ya. Kejadiannya yang tadi sampaikan itu dari kecil ya, dari kecil. Nah, itu namanya intuisi ya. Intuisi itu kepekaan ataupun indera keenam. Jadi indera keenam itu bukan hanya bisa melihat saja, tapi bisa merasakan ya. Seperti apa Mas Catur yang alami ya, merasakan itu bisa lewat tubuh ataupun peka. Kedua bisa melewat mimpi Mas ya. Jadi tadi apa yang mimpi kejadian kayak tsunami, mimpi sekilas tapi bener-bener nyata, rasa sakit juga ya, keesokan harinya nyata ya, sakit. Itu namanya intuisi. Jadi pertama contoh misal ada orang mau meninggal ya, meninggal juga pernah mimpi ya, terutama keluarga akhirnya kejadian. Ya, itu ada intuisi. Itu perlu dilatih, nggak diobatin ya, tapi perlu dilatih dan dikendalikan ya. Jadi nggak bisa diobatin yang ini ya. Intuisi itu bagus. Yang kedua, karena si Mas Catur ini intuisinya peka, nggak ada pembimbing ataupun guru ya, itu bisa menarik hal negatif dari luar ya. Jadi main ke rumah teman, baru wisata ya, pernah ya itu ya, kemanapun bisa merasakan, bahkan sampai lari ke kamar mandi ya. Itu kalau kamu ke kamar mandi itu ngapain? Apa? Dada sakit, dada sesak, ada yang masuk. Habis itu saya kan nggak mungkin muntah-muntah di tempat umum. Jadi saya lari ke kamar mandi buat muntah ya. Melawannya seperti itu ya. Tuh jadi melawannya Mas Catur dengan cara melawan itu sebenarnya menekan ya. Tidak istilahnya brutal. Kalau brutal itu pasti kesurupan ya. Itu yang kedua, itu bisa menarik hal negatif dari luar seperti makhluk dan sebagainya ya. Bahkan kalau orang tertentu ya, orang tertentu itu mempunyai istilahnya kodam ataupun jin, merasakan ya. Itu pernah ya? Pernah, sering sekali. Bagaimana itu? Kalau orangnya yang ngikutin barang-barang yang agak negatif, biasanya merinding. Kayak pernah kera itu karyawan saya dari kampung datang ke tempat saya cari kerja, ngobrol, tiap ngobrol berat, terus kayak kera. Tapi saya tahan, tapi kayak kera gini. Yang kayak kera Mas Caturnya apa? Iya, sayanya saling ngerasain. Akhirnya diklarifikasi ataupun dicari, ternyata orangnya itu memang mempunyai kodam seperti itu. Iya, benar. Tuh ya, itu intuisi kepekaan. Jadi bahayanya kalau tidak ada pembimbing ataupun guru, jadi bisa menarik hal-hal negatif di makhluk tersebut. Bahkan sampai Mas Catur ini sakit ya. Sakit sering. Tuh, jadi dua itu ya. Jadi dua itu memang diobatin kemana-mana itu memang nggak bisa nggak bisa memang. Sampai orang tua saya nangis terus. Jadi, takutnya saya gila. Pertama itu harus dikendalikan, dibimbing dengan cara yang khusus ya. Jadi nggak diobatin nanti kita gunakan cara seperti itu, kita latih, kita bagaimana yang positif ya. Jadi intuisinya memang biarkan ya, karena memang usianya sudah dewasa ya, maksudnya sudah dewasa, sudah 32 ya, memang 32 ini nggak apa-apa, kita biarin, kita latih ya, biar peka, kita bisa untuk kesuksesan nantinya ya, nanti kita kendalikan dan bahkan bisa dimanfaatkan untuk orang lain nanti ya. Terus yang kalau kita kendalikan, nanti yang kedua bagaimana caranya agar tidak menarik hal dari luar ya kan ya, itu berat. Nanti kita latih seperti itu ya, seperti itu. Yang ketiga, karena ini sudah bertahun-tahun ya, karena efek-efeknya sudah menempel di sini banyak ya, nanti kita juga bantu untuk mengobati atau membersihkannya itu. Begitu ya para Jimates. Jadi kalau ada semacam ini sudah berobat kemana-mana tadi sampai ke Pasuruan, ke Jember rupiah 2 hari 2 malam nggak sampai 2 hari 2 malam sampai yang merupiah pasrah, sampai yang mengobatin pasrah ya. Bilang gimana yang ngobatin? Ya udah Mas, itu tergantung sampeannya bisa ngendalin apa enggak.
Ngapain jauh-jauh cuma dibilangin gitu ya? 2 hari 2 malam kemanapun gitu. 2 hari 2 malam cuma dibilangin gitu cara ya? syariah, cara apapun udah, pakai pedang pun udah. Pakai pedang? Iya. Itu bagaimana? Ditempelin di tubuh gitu. Pakai pedang atau pakai keris? Keris pedang Keris, kayak ya? kecil gitu. Ditempelin? Ya di tubuh itu juga pernah kan berobat ke semua tempat macam-macam. Itu caranya beda-beda. Oh, ada yang seperti itu ya. Jadi keris ditempelin Ya, ada juga. Habis itu terus ya kayak habis ditempelin. reaksi kayak kejang-kejang tubuh, tapi saya sadarin. Nah, itu bahayanya para jemaat dari berobat non medis. Kalau yang nangin nggak profesional, nggak pengalaman, itu malah berdampak memperkuat si pasien. Karena apa? Karena malah memberontak, akhirnya mudah memberontak. Di rumah itu malah ya mudah. Ya caranya sudah distimulasi dari si pengobat tadi. Semakin banyak yang ngikutin. Iya, soalnya seperti itu. Karena yang kedua ini sebenarnya dari yang satu ya. Kalau ini satu ditangani dengan baik, bisa mengendalikan, bisa apa? Ya ini justru yang ikut. Ya nggak ngapa-ngapain yang ini. Itu. Terus selama ini Mas, tentang yang istilahnya mimpi tadi ya, itu pernah bercerita ke orang lain nggak? Selalu saya ceritain, tapi ke orang dekat. Orang dekat ya. Kayak kemarin mimpi melihat makam gitu di belakang rumah itu, saya cerita ke 2 orang tua saya. Ternyata jarak beberapa bulan bapak sakit, 1 bulan bapak nggak ada. Jadi begitu para jemaat ya, pesan saya perlu digarisbawahi. Kalau Anda seperti Mas Catur yang disampaikan tentang tadi mimpi yang menjadi keesokan menjadi nyata, itu jangan pernah cerita ke orang lain ya. Kalau bisa dipendam. Kalau ingin mau cerita ya ke orang-orang yang dipercaya ataupun keluarga ya. Itu ya. Nanti malah malah menjadi bisikan setan yang enggak nanti ya. Malah fitnah dan sebagainya gitu. Itu masalah intuisi. Terus makhluk yang kedua ini yang tadi yang bisa menarik di Mas Catur ini ada 4 sebenarnya. Ada 4 ini yang berlangganan. Ya, yang berlangganan ya. Yang tadi yang sudah disampaikan ya. Ada yang bentuk hewan ya. Ada yang bentuk hewan, terus apa lagi yang kunti ada yang kunti yang ikut ular. Itu pasti ular juga ular ini paling negatif ular. Jadi dia ini sudah istilahnya yang namanya berlangganan, tapi bukan nempel ya. Kalau nempel masuk sini sudah tidak tahan. Jadi berlangganan ini tiap hari tertentu atau kondisi tertentu si makhluk tersebut itu baru datang. Setiap itu benar-benar stress, down itu baru datang kan. Ya, bergantian. Itu namanya langganan ya. Makhluk ada yang langganan memang kondisi tertentu, ada yang nempel. Kalau yang nempel itu sangat mudah membersihkan ya. Paling orang-orang pintar lah bisa langsung. Tapi kalau seperti ini itu sangat sulit. Ya. Pasti balik lagi. Sampai berapa tahun Mas mengalami, sampai dari kecil sampai 30 tahun ini ya? Kalau yang ketempelan tuh dari 20 tahun sampai 32 tahun. Kalau yang cuma ngalamin ngerasain dari kecil itu dari kecil. Dari 20 tahun sampai 30 tahun, dari 10 tahun Mas ya. 12 tahun 32 ya. Wah, hidup gak tenang. Jelas gak tenang ya, untungnya masih sendiri, belum keluarga ya terganggu pernah pacaran juga, mungkin dia takut gitu. Soalnya jalan kemana-mana mutah mual, anaknya takut. Pertama takutnya memang seperti itu Mas. Kedua itu memang aura. Jadi kalau semacam ini nggak dibereskan, itu contoh mempunyai kekasih ataupun pacar, itu nggak bertahan lama. Iya benar. Nggak bertahan lama itu. Benar. Iya kan ya. Iya. Nggak bertahan lama itu repotnya. Meskipun kita istilahnya ya maksimal ya memberikan ya maksimal, tetap itu auranya berpengaruh. Entah sayanya sendiri yang tiba-tiba nggak suka atau apa. Ya seperti itu. Ada aja ya kan. Ya. Itu nggak ada 1 tahun, nggak ada, nggak pernah 1 tahun, nggak ada. Itu ciri-ciri. Jadi para jimalas kalau ada seperti itu perlu dicurigai ya. Jadi paling istilahnya paling lama 6 bulan ya. 6 bulan pun nggak pernah. Nah, itu jadi pasti ada aja. Itu efek dari yang kedua, bukan intuisi. Kalau intuisi ini memang baik ya, karena memang bisa mengetahui, bisa peka ya kan.
oh ini buruk ya, ini ada makhluknya, ini namanya intuisi atau indera keenam. Cuma kalau Anda punya seperti itu, kalau tidak dilatih, tidak ada guru, tidak ada pembimbing, yang nomor 2 ini yang muncul, nanti banyak yang ikut seperti itu, jadi langganan seperti itu ya. Ini jam. Jimaters dimanapun Anda berada, tadi Master Soleh sudah pendeskripsian masalah yang dialami oleh Mas Catur dan sudah diberi wejangan atau mungkin juga arahan supaya lebih baiknya bagaimana. Nah, tadi yang pertama adalah mengenai kepekaan dalam mengolah indera keenam Anda dari lahir sampai saat ini, Mas Catur. Yang kedua memang hal-hal aneh yang perlu tentunya menjadi pertimbangan buat Mas Catur sendiri untuk bisa mengendalikan makhluk-makhluk aneh ya, supaya tidak Mas Catur tidak terjerat dengan yang negatifnya. Iya, bener. Ya. Insya Allah nanti akan ditangani lebih lanjut karena perlu waktu yang lama, Mas Catur, bukan satu kali ini aja, jadi perlu berkelanjutan seperti itu. Mungkin saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Catur atas kedatangannya pada malam hari ini. Sukses selalu, semoga apa yang menjadi keluhannya cepat teratasi, Mas Catur ya. Baik, itu saya bersama Mas Catur pada hari ini, nanti akan kita tangani lebih lanjut. Dan memang saat ini juga ada lagi yang punya permasalahan sama seperti Mas Catur. Nah, yang sudah hadir di studio, dan tentunya kita juga akan tangani dan kita akan tanya lebih lanjut lagi. Mas Catur, terima kasih Mas Catur ya. Sukses selalu. Ya, Matur suwun. Ya. Istirahat dulu di sana. Ya, Matur suwun, terima kasih. Saya sudah bersama Mas Catur. Oke, Jimaters dimanapun Anda berada, tadi saya sudah bersama Mas Catur dengan berbagai permasalahannya. Dan saat ini yang kedua saya juga kedatangan tamu dari Jimaters ya. Selamat malam Mas. Ya, selamat ya. malam. Dari mana? Dari Desa Tondomulo Kedungan. Tondomulo Kedungan, jauh dari hutan sana ya? Iya. Namanya siapa? Ardi Rizky. Mas Ardi Rizky saat ini sudah hadir di istana bersama saya, Ki Banu Asmoro, dan malam hari ini nanti juga bersama Mas Soleh. Nah, apa yang menjadi penyebab Anda datang ke Radio Istana? Mungkin ada sesuatu? Ya, ada keganjalan. Keganjalan apa itu? Goib, masalah goib. Ya. Apa yang dirasakan atau mungkin pengalaman Anda? Pengalaman dari keluhan. Keluhannya bagaimana itu? Kayak perut terasa ingin mual terus, sama pundak dan leher ini panas gitu. Nah, ini sama apa yang dirasakan oleh Mas Catur. Jadi Mas Rizky, Mas Ardi, apa yang dirasakan adalah keluhan gaib, perut mual, terus leher itu sama pundak terasa panas seperti itu. Itu udah lama? Udah 3 bulanan. 3 bulanan ini. Nah, sebelumnya tidak pernah. Sebelumnya tidak pernah. Nah, jadi 3 bulanan ini ya. Iya. Nah, apakah Anda pernah mengalami atau mungkin ketemu atau penampakan tertentu atau hal-hal aneh? Istilahnya itu kayak dilihatin. Kalau Jawanya itu ketok-ketokan. Iya. Oh gitu, ketok-ketokan. Apa saja yang sing ngetoki utawa sing menjadi trauma Anda untuk melihat itu tadi? Kera. Wujudnya kera ya. Wujudnya kera. Banyak satu ekor kuning. Berwarna kuning. Ya. Itu pasti ya. Pasti. Yang Anda lihat itu seperti kera. Kera itu ingin menerkam Anda atau hanya lewat, hanya diam aja? Hanya diam aja, sama istilahnya itu mangap. Oh, mangap gitu ya. Hanya mangap itu aja. Itu siang hari atau malam hari Anda seperti itu melihat? Kalau saat sendirian. Oh, saat sendirian pasti ada seakan-akan melihat kera itu ya. Kadang rebahan itu ada. Mendekati Anda gitu ya. Terus Anda setelah melihat seperti itu bagaimana reaksi Anda? Kalau saya itu istilahnya kan ketok-ketokan, bukan melihat langsung. Ketok-ketokan ya. Terus perasaan atau mungkin apa yang Anda lakukan saat itu? Saya nggak ngapa-ngapain, cuma ya ada rasa takut? Nggak ada. Tapi langsung ngerasa di badan panas gitu ya. Oh, di leher, terutama di leher seperti itu ya. Iya. Nah, ini kasus seperti ini mungkin permasalahan dari Mas Ardi ya. Mas Ardi ya, saya lupa terus. Mas Ardi dari Kedungadem ini ternyata sama apa yang menjadi
permasalahan dari Mas Catur tadi. Dia sering ketok-ketokan atau mungkin bayangan-bayangan tertentu yang memperlihatkan pada Mas Ardi ini sendiri. Nah, ini nanti akan dikuak lagi, akan dideteksi sendiri oleh Master Soleh, dan penangannya bagaimana ini nanti akan bersama Master Soleh yang akan langsung membantu Mas Ardi ya. Baik Master Soleh, saya persilakan waktu untuk bisa bersama Mas Ardi. Ya, para Jimates, ini Jimates yang kedua yang hadir ya, Mas Ardi dari Gedung Adem ya. Ini menyambung yang tadi yang sudah disampaikan Mas Ardi ya. Ini kalau di dalam rumah itu seperti itu, atau hanya di dalam, atau hanya di luar? Itu saya kan ngekos. Kos ya. Sebelumnya saya itu pindah-pindah kos, soalnya kan saya merantau bekerja di Surabaya sana. Nah, setelah saya pindah-pindah kos, akhirnya nemu tempat yang saya sukai, saya cocok. Cuman setelah kos di sana, kayak kesehatan sama pikiran itu terganggu. Kayak tadi ya, hal ketok-ketokan sama kesehatan itu seperti di dalam kos itu kayak mau mual. Keluar kos, kalau keluar kos pundak itu terasa berat sama leher panas. Panas ya. Tapi saat pulang ke Bojonegoro, saat saya pulang ke rumah itu enggak terasa sakit. Jadi waktu di luar ya, istilahnya waktu merantau seperti itu, jadi waktu di rumah tidak merasakan seperti itu ya. Sedikit pun tidak merasakan. Kalau dulu itu 2-3 kali pulang nggak merasakan, tapi kalau sekarang itu rasanya sudah kayak nempel gitu loh. Banyak kayak keluhan-keluhan itu. Kalau fisiknya yang sakit parah ada nggak? Ada, itu bagian punggung. Bagian punggung sini ya. Itu rasa gimana? Rasanya itu kayak dimuatin. Jadi kayak mau bungkuk bersih. Dimuatin seseorang ataupun makhluk halus yang nggak kelihatan ya. Kayak dimuatin ya, seperti ini ya. Itu para Jimates, ini Mas Ardi seperti dimuatin seseorang di pundak. Kedua pundaknya ya, di kedua pundaknya yang sampai mengganggu aktivitas ataupun kerjanya ya Mas ya. Tiap kos dan lain pasti seperti itu ya. Usianya berapa? Usia saya 20 tahun. 20 tahun ya. Seperti itu, jadi keluhan-keluhan seperti itu. Itu waktu di luar itu sampai kesurupan pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Cuma bayang-bayang aja itu ya. Kebayang-bayang. Ya para Jimates, nanti saya akan mendeteksi ataupun menelusuri ataupun melihatnya kejadian sebenarnya apa ya. Sebenarnya ini mirip-mirip seperti para Jimates yang tadi ya, Mas Catur ya. Tapi kita lihat sebenarnya ya. Apa namanya Mas Dedi? Kubunya lurus. Tangannya seperti ini. Tarik nafas, keluarkan dari sini, keluar nafas, keluarkan dari hidung. Begitu terus ya. Tarik nafas terus. Terus ya, di dalam hati doa serah ya, baik ya, hanya ya, itu terus ya.
Ya, sudah. Ini. Ya, para Jimates, tadi sudah saya lihat ya, sebenarnya apa yang terjadi yang disampaikan oleh Mas Adi ini. Setelah saya lihat, ternyata pertama memang itu pernah mengamalkan sesuatu seperti mantra, doa ataupun asma khusus ya, asma khusus ya. Nanti kita tanya asma apa yang nanti ya, itu bisa berefek seperti itu. Karena apa? Karena kalau tidak ada guru itu bisa menarik sesuatu hal negatif ya. Itu pernah Mas ya? Pernah ya. ya. Mengamalkan sesuatu itu. Iya. Ilmu apa itu Mas? Kalau ingat? Saya nggak ingat, soalnya sudah dari sekolah dulu. Dari sekolah kelas berapa? 2 SMA sama 3 SMA. 2 SMA sudah mengamalkan mantra-mantra sakti Pak Jimates ya. Itu Jawa apa Arab atau Jawa sama Arab, cuma lebih ke Jawanya. Jawanya? Iya. Masih apa sekarang Mas? Sudah nggak hafal. Sedikit-sedikit nggak apa? Maksudnya yang terakhir atau yang awalan ya? Kalau yang Arab itu masih hafal, cuman kalau yang Arab nggak bisa saya sebutkan, soalnya dulu itu pernah sama teman saya. Ada pantangannya nggak boleh diutarakan itu ya. Iya. Kalau si apa yang Jawanya? Kalau Jawanya saya sudah nggak hafal lagi. Nggak hafal belas? Nggak. Ya istilahnya ada yang Jawa, ada yang Arab kalau nanti ya. Biasanya kalau yang Jawa itu beridentik dengan apa Mas? Kesaktian, pengasihan atau apa ya? Itu beridentik sama kewibawaan, jadi kayak aura gitu. Oh, kewibawaan, Yeah. jadi aura. Jadi Mas Adi ini mengamalkan amalan-amalan khusus, mantra, doa dan sebagainya ya, untuk tujuan kewibawaan ataupun aura ya. Iya. Aura ada yang lain Mas? Atau Nggak untuk ada. kodam dan sebagainya? Ada. Ada ya. Ada. Nah itu para Jimates ya. Jadi ada amalan khusus yang memang Mas Adi ini penasaran ya, penasaran memang benar enggak karena amalan itu bisa mendatangkan makhluk ataupun kodam itu ya. Jadi diamalkan sampai berapa lama? Itu dari kelas 2 SMA sampai mau lulus. SMA sampai istilahnya sampai lulus lah ya. Sampai dari 1 tahunan ya. 2 tahun. 2 tahun ya. Setelah lulus itu saya amalkan jarang-jarang. Berarti masih mengamalkan tapi jarang-jarang ya. Jadi 1 tahun lebih ya mengamalkan ilmu-ilmu apa mantra-mantra tadi. Itu dari mana Mas kalau boleh tahu? Itu saya pertama itu lihat dari YouTube, itu ini benar atau enggak, ada efeknya apa enggak gitu. Jadi dari online lah ya. Iya. Jadi amalan-amalan tersebut itu dari online ya para Jimates. Jangan pernah mengamalkan sesuatu tanpa guru ataupun pembimbing ya. Efeknya akan seperti ini ya, bahkan bisa mempengaruhi banyak kehidupan, asmara, kesehatan dan sebagainya ya. Apalagi dari online yang misalnya kita nggak kenal ya, nggak jelas ya. Artinya membuktikan mengamalkannya itu yang parah. Kenapa bisa terjadi? Setiap seorang mengamalkan entah itu amalan Jawa, Arab ataupun amalan-amalan lainnya, itu kalau diulang-ulang terus beristiqomah itu akan memancarkan energi aura ya, aura. Nah, aura ini tanpa pembimbing khusus ini bisa menarik makhluk gaib untuk menempel. Nah, itu ya, catat ya. Nah, saat menempel ini akan berdampak buruk bagi si kehidupan si manusianya ini ya. Jadi makhluk gaib menempel ini apa tujuannya? Dia menyerap energi yang amalan tersebut, Mas. Jadi saat Anda mengamalkan mantra Jawa ataupun apa tadi ya? Iya. Apa? Arab sama Jawa ya? Iya. Nah, itu diserap oleh si makhluk tersebut. Setelah itu pergi. Nah, dampaknya akan seperti ini. Pertama memang pundaknya seperti ada apa Mas tadi? Kayak berat seperti orang ya, seperti sama panas ya, seperti panas. Itu kan sebenarnya jadi dan pernah mengamalkan tanpa pembimbing ataupun guru khusus ya. Untuk pengobatannya ini pernah berobat kemana saja Mas? Itu saya berobat ke temennya kakak saya.
di Surabaya tapi rumahnya di Malang. Iya. Nah setelah berobat itu kan orangnya katanya juga orang pintar, dan dulu pernah diobati juga sama orangnya saya, tapi alhamdulillah sembuh. Terus Cuman sekarang diobati lagi tapi beda. beda orang ya? Ya, bukan, maksudnya beda kayak keluhannya. Maksudnya gimana? Kalau dulu kan diobati itu karena hal lain. Oh, bukan karena ini. Ya, itu sembuh. Sembuh. Ya. Itu hal apa Mas? Kalau boleh tahu. Itu katanya, kalau katanya dulu itu sukma saya itu dirantai. Oh, pernah sukmanya dirantai ya? Supaya suka sama satu orang itu aja. Oh, begitu ternyata. Ya. Terus saya itu sebelumnya kan nggak tahu. Yang tahu itu ibu saya. Kenapa kok beda gitu anak saya? Sama tengah-tengahnya beda. Dulu kan saya juga pernah suka seseorang. Katanya dari situ. Setelah ibu saya itu nyuruh kakak saya punya kenalan ya. Akhirnya kakak saya itu bujuk saya nggak tahu mau dibawa kemana. Dulu itu katanya disuruh ngantar aja. Ya. Akhirnya saya itu di sana, wah, dibilangin mau diobati. Daerah mana? Daerah Surabaya. Surabaya. Daerah Surabaya. Tapi pengobatannya di Sidoarjo, di kos kakak saya. Oh, di Sidoarjo. Iya. Itu tahun berapa? 2020. 2020. Iya. Terus yang katanya sukmanya dirantai itu ya? Iya. Orang itu ya? Kalau pas pengobatannya itu 2021. 2021 Tapi ya? dirantainya itu semenjak saya suka sama anak itu dan kenal sama keluarganya. Sampai sekarang ya? Iya. Itu ya. Jadi pernah berobat sama dengan Mas Sapo tadi ya. Ini juga pernah berobat kemana-kemana ya. Bahkan dibilangin kalau sukmanya si Mas Adi ini dirantai ya. Dirantai tujuannya apa Mas katanya? Supaya suka sama anak itu aja. Supaya suka sama si perempuan si A itu aja, jadi nggak kemana-mana. Akhirnya dirantai. Terus yang merantai katanya siapa? Itu dari orang yang kenal sama anak itu. Ya, istilahnya keluarga dekat lah. Oh begitu ya. Jadi sampai ya ini dari cerita bukan dari Mas Abdi ya, tapi dari si orang yang mengobatinnya. Jadi dikatakan jadi bukan dari Mas Abdi yang bilang ya, tapi dari yang ngobatin ya. Iya. Jadi katanya ini sukmanya dirantai sama seseorang yang memang agar membuat si Mas Adi ini suka sama si perempuan itu aja ya, jadi nggak kemana-mana ya. Itu yang bilang yang ngobatin ya, bukan Mas Adinya ya, jadi jangan sampai salah paham ya. Terus pengobatan yang kedua? Yang kedua itu setelah diobati itu nggak sembuh. Jadi saya sama Maharin diobati, seminggu ke depan kambuh lagi. Itu diobatin di Bojonegoro ya? Di Sidoarjo. Di Sidoarjo lagi, Iya. Tapi orang berbeda. Orang itu lagi. Orang itu lagi. Iya. Terus saya itu kan pulang ke desa, punya keluarga itu Pak D. Pak D. Dia juga dikenal sebagai orang pintar, dan saya akhirnya minta tolong. Di hati ini punya keraguan. Soalnya gini, dulu itu pernah juga diganggu di pohon beringin, pohon mangga di barat rumah saya. Itu setelah istilahnya itu disuwuk. Ya, disuwuk. Habis itu setelah 3 hari itu kembali lagi. Kalau tidur itu kata anak-anak kan tindihan. Iya. Cuman saya ini itu setiap hari kayak tidur itu dipenamaki orang perempuan, ya itu aja setiap hari. Maksudnya hantu perempuan atau bayangan perempuan si yang dirantai itu Mas? Hantu Perempuan ya, jadi dibayang-bayangin hantu perempuan ya. Iya. Hantu perempuan. Terus habis itu Mas, habis dibayangin Itu jelas dia sama senyum, sama istilahnya nakut-nakutin gitu. Kalau saya pas itu jerit kan nggak bisa, dilema itu cuma bisa berdoa. Tapi setiap saya berdoa itu dia nyerang. Ya berdoa si makhluk halus itu menyerang ya. Iya. Itu menyerangnya gimana? Dipukul ke muka. Setelah itu hilang dan saya bangun. Jadi Mas Abdi ini dipukul sama si makhluk
perempuan tadi ya, Iya. dipukul sama perempuan tadi akhirnya bangun. Itu sering ya, tiap malam. Tiap malam, hampir 2 tahun. Tiap malam hampir 2 tahun. Kalau tidur di rumah itu. Kalau di rumah ya, Setelah itu saya pergi merantau udah nggak ada lagi. nggak ada lagi. Iya. Terus pulang, Pulang malah yang dapat ini dari makhluk lain. makhluk lain. Iya. Sama. Yang tadi, yang kera itu. Yang kera tadi. Iya. Berarti ya habis dari Surabaya terus pulang. Yang pertama kan perempuan tadi Iya, ya, perempuan. perempuan tadi sampai memukul tadi ya. Terus yang kedua itu Mas Adi ini merantau terus pulang, terus juga diikutin Sama- makhluk gaib ya, iya. tapi berbeda makhluk ya. Itu makhluk apa Mas? Hewan ya. Iya. Dulu, Mm-mm. dulu kan saya penasaran. Itu saya istilahnya kalau orang Jawa bilang itu melean Menean ya. sama solawan. Saya dari sore habis isya itu sholawat sampai jam 3. Jadi jam Jam 3. Jam 3 malam. mulai kapan? Habis isya. Jam Habis bisa sampai jam jam 3 dini hari ya, Iya. pagi ya, itu mau subuh itu dia. Itu pertama kalinya lihat ada kera itu. Dibayang-bayangin pas Lima Iya. untuk wujud kera itu ya. Itu ngapain keranya? Nyerang apa gimana? diam sama mangap Diam sama istilahnya mulutnya terbuka ke terbuka atas. itu ya. Cuma itu, ya enggak nyerang atau gimana enggak? Nggak ada. Cuma setelah itu ya gitu sakit-sakitan. Habis itu sakit-sakitan ya. Ya begitulah para jemaat. Penasaran boleh, tapi untuk melakukan ritual-ritual untuk membuktikan si gaib itu kalau bisa jangan lakukan kalau tidak ada pembimbing ataupun guru ya, seperti Mas Adi ini penasaran akhirnya melakukan baca doa ya, mulai habis isya ya, mulai habis isya baca doanya itu sampai jam 3 dini hari ya, jam 3 pagi itu ya, mau subuh itu karena penasaran sebenarnya makhluk apa itu ya. Iya. Ya itu akhirnya menjelma menjadi kera ya. Kera. Nah itu kalau tanpa pembimbing seseorang dilihatin seperti itu, apalagi penasaran, itu akan energi makhluk halus tersebut itu akan berefek ke tubuh si manusianya itu. Ya pertama memang tipu berat ya, berat bahkan sampai sakit fisik. Untuk Mas Adinya kebetulan ini belum sampai parah ya, akhirnya gini. Namun sudah berobat ke mana-mana tadi ya. Sudah. Sampai ke medis pun penyakitnya di tempat ini sama itu beda. Untuk medisnya apa Mas? Hasilnya yang pertama Itu pencernaan sama radang. pencernaan, ya. Terus yang kedua itu belum lama, 3 hari setelah periksa Periksa lagi periksa ya. lagi katanya nyeri otot. Nyeri otot. Iya. Nah, jadi sehingga berbeda-beda untuk si medisnya ya. Iya. Ada yang nyeri otot dan sebagainya ya. Padahal enggak nyeri otot Enggak ya, enggak ada. ada yang nyeri ya. Enggak ada. yang nyeri. Itu pada jadi efek dari si makhluk tersebut jangan sampai penasaran ya. Penasaran boleh tapi jangan melakukan hal-hal seperti itu. Efeknya akan seperti ini. Ya itu kalau 1 bulan 2 bulan, kalau bertahun-tahun itu negatif sekali pada kehidupan ya. Malah sebagainya kesehatan itu ya. Untuk keluarga sendiri Mas, itu saudara juga nggak seperti Mas ini ya? Enggak ada. Cuma anda sendiri yang Iya. begitu ya? Itu pernah cerita ke orang-orang? Cuma cerita ke orang tua. Soalnya juga kalau perihal gaib bapak saya itu terbuka. Kan dia dulunya juga punya pusaka banyak gitu. Cuma sudah dibuangin sama ibu saya. Jadi begitu ya Pak Dimeter. Jadi sudah saya lihat pertama itu dari penasaran si masnya ini akhirnya melakukan amal-amalan atau tirakat-tirakat sendiri secara mandiri seperti tadi ya. Itu bisa mengundang hal makhluk gaib dan berdampak negatif. Yang kedua ini rumahnya memang kurang baik atau beraura negatif, ternyata banyak apa pusaka Mas ya? Iya, kalau Dulu ya, dulu banyak pusaka apa keris Mas. terus sama batu
berbentuk seperti wayang juga ada di. Itu dari mana, Mas? Warisan atau? Katanya sih cari sendiri, Maksudnya yang cari sendiri ini orang tua atau gimana? orang tua saya. Cari sendiri? Iya, Cari sendiri di ladang atau tirakat atau di mana? di rumah. Cari di rumah? Iya, datang sendiri. Oh, datang sendiri ya? Iya, Enggak, bapaknya enggak tirakat-tirakat itu enggak ya? tirakat. Tirakat ya? Iya. Oh, ternyata bapaknya juga suka olah spiritual atau tirakat ya. Tapi tirakatnya diarahkan ke hal-hal seperti itu, seperti benda. Nah, nah, saat bendanya itu dapat dan itu di rumah, ingat, benda dari makhluk gaib ataupun dihuni makhluk gaib itu bukan benda yang bagus. Pasti ada kecampuran yang negatif. Nah, kalau kecampuran negatif itu ditaruh di rumah, otomatis keluarga juga berdampak negatif. Nah, biasanya satu keluarga ada yang berdampak yang memang fatal di masa ini. Itu jika memelihara benda-benda yang tidak jelas seperti itu kan, tidak jelas kan ya. Dari mana itu tidak jelas, datang sendiri ya kan. Datang sendiri, bahkan caranya menetralisir yang negatif dan sebagainya tidak ya. Iya. Paling cuma disimpan gitu ya. Disimpan aja. Itu Masnya sendiri pernah dikasih? Enggak pernah, tapi kalau lihat pernah. Berarti alhamdulillah nggak pernah bawa ya. Iya. Seandainya bawa, nambah berefek luar biasa. Jadi nggak pernah bawa dari orang tua ya? Enggak pernah. Tapi kalau megang juga sering. Apa? Megang. Oh, megang ya. Bapaknya sendiri masih sekarang ya? Kalau sekarang nggak tahu, soalnya sudah lama kita nggak pulang, Rangga. Oh, Kalau pulang juga cuma istirahat. istirahat ya. Ya, begitu para jemaah, tadi sudah kita deteksi, sudah kita lihat memang ada dua penyebab ya. Yang pertama memang tadi ya amal-amalan yang tidak jelas, tidak ada gurunya ya, itu bisa mengakibatkan, bisa menarik hal-hal negatif atau maupun makhluk astral dari luar ya. Catat itu ya. Yang kedua itu memang rumahnya ya, yang rumahnya yang dulu yang disampaikan Mas tadi, waktu ke rumah tidur pernah dipukul apa tadi ya perempuan tadi ya, pernah dipukul makhluk gaib perempuan. Yang kedua yang bentuk kerang kuning. ya, jadi kerang kuning ya, kerang kuning makhluk gaib ya. Jadi itu dari rumah ya, rumahnya itu perlu di netralisir, perlu ditangani ya. Mungkin para jemaat ada yang mengalami seperti itu ya, entah itu Anda sendiri, orang tua ataupun teman, saudara. Pasti ada dua penyebab tadi ya, ini ya yang para jemaat yang dirasakan oleh Mas Adi ya. Mas Adi nanti kita tangani ya, kita tangani. Untuk menanganannya sendiri juga dua tadi ya, dari amalan itu membebaskan dari energi itu yang makhluk gaib yang pernah jadi langganan istilahnya ya kan, langganan sampai ketok-ketokan ya. Iya. Buat terbayang-bayang ya. Terbayang-bayang itu makhluk sama atau beda? Sama, itu lagi. Jadi terbayang-bayang. Coba nanti kita bantu untuk rumahnya ya, membersihkan dan pemagaran dan sebagainya agar kedepannya normal lagi ya. Itu para jemaat ya. Sekian dari saya, nanti Mas Adi kita tangani secara khusus ya. Nanti secara khusus. Jadi cukup sekian dari saya Mas Soleh. Salam jemaat, salam.